Oke, dalam sejarah angkatan laut belum pernah ada duo dinamit seperti yang pernah terjadi 20-an tahun ke belakang. Era Panglima Kong, di sana ada Garp serta Sengoku. Mereka adalah palang pintu terkuat angkatan laut dengan berbagai misi berat yang mampu mereka emban. Pertempuran God Valley, pertempuran Rogers, pertempuran lawan Shiki adalah bentuk kesulitan dua sahabat lama ini, baik Garp atau bahkan Sengoku. Nah, sekarang kondisi yang membuat Garp itu bergerak dengan membawa secuil pasukan SWORD. Apakah itu diketahui oleh Kong dan juga Sengoku? Apakah mungkin jika suatu terjadi kepada Garp nih, Sengoku sebagai rekan terbaiknya akan membantunya dan langsung membawa pasukan angkatan laut khususnya Fujitora untuk menuju Hachinosu? Nah, inilah sejarah duo dinamit mereka yang dikenal legenda angkatan laut di era Panglima terhebat. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai combo dinamit ini, Garp serta Sengoku dari masa keemasan mereka sampai dunia baru sekarang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, apa yang sering kali dibilang Panglima Kong nih pada Garp serta Sengoku adalah kalian berdua adalah sejarah terbaik dalam kisah penting angkatan laut. Garp serta Sengoku. Ya, kedua orang ini sungguh mengesankan sejak era keemasan mereka. Hal yang melatar belakangi video ini dibuat karena sosok veteran seperti Garp sudah turun gunung nih, dan akan terjadi bentrok dua orang penyandang nama D, Monkey D. Garp versus Marshal D. Teach kalau ia beneran datang. Lalu bagaimana para rekannya nih mereaksi aksi Garp tersebut? Terkhusus rekan lamanya dalam setiap pertempuran besar, mantan laksamana tertinggi Sengoku Sang Buddha. Ya, ini menarik nih, persahabatan keduanya itu sudah terjalin sangat lama. Bahkan Sengoku sendiri seringkali mengkhawatirkan Garp ketika bergerak sendirian. Hal yang jelas-jelas nyata di depan kita ketahui adalah ketika Garp kehilangan kontrolnya nih dan berniat membunuh seorang admiral seperti Akainu. Di sanalah Sengoku yang berani dan sadar itu akhirnya menghentikan Garp. Apa kau sudah gila, Garp? Kau adalah angkatan laut. Begitulah yang dikatakan oleh Sengoku. Ya, aksi Sengoku dan Garp dalam sejarahnya itu memang sangat mengesankan nih. Sebagai dua orang partner yang tak terpisahkan, sempat ada masa di mana Sengoku tuh akan mengurus beberapa para bajak laut hebat. Di sana selalu ada Garp sebagai penopang terbaiknya. Hanya Garp lah yang tak peduli jika Sengoku adalah laksamana tertinggi. Baginya Sengoku tetaplah Sengoku. Dia hanyalah kawan sejak lama. Dan jika mau, Garp adalah seorang admiral sejak dulu. Berkali-kali ditunjuk, berkali-kali pula dia tidak mau. Nah, itulah kenapa di battle melawan Rogers kala itu pun Sengoku awalnya melarang Garp ikut campur. Ketika Sengoku sudah bersiap pergi bersama Kizaru, tetapi Garp datang dengan membawa Aokiji Kuzani, dan tentu pada akhirnya mereka bersama untuk mendesak seorang seperti Goldie Rogers. Kita tahu nih, aksi Garp yang neka datang dengan beberapa orang ke markas sarangnya para monster tentu akan menjadi masalah besar sendiri, khususnya buat angkatan laut. Meskipun yang Garp bawa itu adalah para anggota dari Sword Army. Dari sini banyak asumsi, mungkinkah sejarah Battle Royale yang sempat diumumkan Oda Sensei itu adalah pertempuran dua orang penyandang nama D, Garp dan juga Teach. Ataupun jika tidak melawan Teach nih, lawan yang akan dihadapi Garp itu adalah para monster kelas kakap di penjara Impel Down dulu loh. Dan ingat, salah satu di antara mereka adalah orang yang sempat dinotis Sengoku ketika ia membelot di Marineford bersama Kurohige. Ya, Amino Shiryu. Sengoku sempat kecewa berat nih terhadap jalan yang dipilih oleh Shiryu. Sangat jelas hal ini melemahkan penjagaan dalam Impel Down sendiri. Karena Sengoku sendiri tahu seberapa bahayanya dan ganasnya Shiryu sang pedang hujan itu. Dan tentunya dengan kondisi Garp yang hampir berumur 80 tahun nih menghadapi para legenda-legenda dari penjahat di usianya itu yang sudah tak muda lagi dan sudah tak berada dalam masa kemasan kekuatan ini, tentu akan menjadi masalah besar bagi seorang legenda seperti Garp sendiri. Nah, pertanyaan sekarang, apakah dengan hipotesa seperti ini ada hal yang akan dilakukan oleh Sengoku? Kita tahu nih bahwa semenjak ia mengundurkan diri dan melapor kepada Panglima tertinggi Kong itu, ternyata Garp juga telah melapor lebih dulu pada Kong. Dan itu membuat Sengoku terkejut nih. Momen Sengoku nih mengundurkan diri sebagai Fleet Admiral pada Kong itu adalah karena dia kecewa nih dan sangat marah pada pemerintahan dunia yang menyembunyikan kabar bobolnya penjara yang dikatakan super kuat Impel Down. Meskipun Sengoku sudah tak bisa memimpin armada tempur angkatan laut, tetapi posisi Sengoku sekarang masih memegang posisi di angkatan laut sebagai inspektur jenderal, dan Kong sendiri memberinya tugas lain pula.
Hal terakhir kala Sengoku muncul nih, seingat kita itu adalah saat ia terus berada di sisi Fujitora ketika insiden Doflamingo di Dressrosa. Dan beberapa kali Sengoku juga muncul lagi bersama Suru dan juga lagi-lagi bersama Fujitora kala itu ketika berada di lautan. Sang Buddha Sengoku adalah orang yang begitu dihormati bahkan oleh Shirohige sendiri. Perubahannya menjadi sosok Buddha tertinggi itu bahkan sebenarnya sempat membuat heboh Marineford kala itu. Dan Sengoku beberapa kali dengan shockwave-nya itu sempat bertempur melawan Kurohige dan membuatnya menderita. Sebelum Kurohige melawan balik dengan Gura-Gura Nomi. Tetapi yang menarik ketika insiden itu ada seseorang yang muncul dari belakang Kurohige dan hampir saja memukul Sengoku. Dia adalah Jesus Barges. Tetapi hal itu juga tak terlaksana nih, karena dari balik itu semuanya Garp sendiri juga muncul membantu Sengoku dengan adu pukulan nih. Dan tentunya Garp lah yang menang. Nah artinya dengan ia tahu nih kabar bahwa Garp sendiri sedang berada di Pulau Hachinasu itu teman terbaiknya, dan kala itu Sengoku benar-benar dengan Fujitora sempat bertemu dengan Jack All-Star-nya Kaido itu memang menandakan jika dirinya masih sering ikutan berpatroli bersama para admiral. Artinya ia sekarang lebih bebas memutuskan untuk pergi dan tanpa perintah Komando Akainu karena ia sudah pensiun. Lalu sekarang dengan mulai bergeraknya para orang-orang legendaris ini, mungkinkah Battle Royale ini akan segera terjadi? Mereka baik Garp dan juga Sengoku itu adalah orang terkuat di era Fleet Admiral Kong, dan mereka itu adalah para legenda angkatan laut loh. Nah mampukah keduanya nih kembali lagi dan mengejutkan dunia baru sekarang ini? Ketambahan jika Garp datang ke Hachinasu dan sudah menunjukkan haki miliknya dengan pukulannya itu hingga menghancurkan bangunan di kota itu, tapi sebenarnya ada masalah di sana. Garp sendiri hanyalah satu-satunya orang yang terkuat di angkatan laut yang menyerang Hachinasu. Nah total nih dari data yang sempat muncul hanya Tashigi itu orang yang sering kali bersama Smokers muncul bersama Garp. Nah mampukah mereka menangani hanya dengan pasukan SWORD seperti itu? Nah dengan kondisi Sengoku yang sudah pensiun menjadi Fleet Admiral, kala itu berembus kabar pula kuat bahwa baik Garp ataupun Sengoku keduanya terlibat dalam organisasi dan member semuanya yang masih misterius ini. Nah jika Sengoku mengetahui beberapa pasukan SWORD yang dibawa Garp ke Hachinasu itu, kami pikir ada kemungkinan bahwa Sengoku sendiri akan ikutan menuju ke pulau bajak laut tersebut. Artinya bahwa kejadian itu akan semakin gila lagi karena dalam markas Kurohige sendiri tak hanya Koby yang disekap di sana nih, tetapi memang di tempat itu ada Perona nih dan juga Gekko Moria yang sedang coba Koby selamatkan. Nah di sana itu Hachinasu sendiri akan menjadi tempat duel pamungkas bajak laut Kurohige melawan angkatan laut jikalau Sengoku pada akhirnya menyusul sahabat lamanya itu untuk membantunya menyelamatkan generasi muda SWORD Organization, Kapten Koby dan para orang-orang di situ. That's really interesting. Gimana menurut kalian? Era keemasan baik Garp maupun Sengoku itu mungkin akan menjadi peristiwa bersejarah kembali nih di Pulau Bajak Laut Hachinasu sendiri, tempat dimana itu semuanya juga berhubungan dengan bajak laut legendaris dan mengesankan di era masa lalu. Rocks. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai combo Garp dan juga Sengoku dari masa keemasan mereka sampai di era dunia baru sekarang ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.